Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Sehat semuanya? Alhamdulillah, pada hari ini kita dapat mengikuti pelajaran daring dengan mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Pada pagi hari ini, pelajaran kita yang akan kita bahas yaitu sejarah berdirinya dinasti Abbasiyah oleh saya, Ibu Rizky Noviana, bisa dipanggil Bu Novi. Untuk indikator, kali ini kita akan membahas tentang menyebutkan peristiwa-peristiwa penting dari proses berdirinya Daulah Abbasiyah. Oke? Saya lanjutkan. Peristiwa penting masa Daulah Abbasiyah terbagi menjadi 4. Untuk yang pertama yaitu faktor pendukung terbentuknya Daulah Abbasiyah. Dilanjutkan yang kedua yakni proses berdirinya Daulah Abbasiyah. Yang ketiga, para penguasa Daulah Abbasiyah, dan yang terakhir adalah keruntuhan Daulah Abbasiyah. Nah, itu tadi materi yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Untuk yang pertama, faktor pendukung terbentuknya Daulah Abbasiyah. Oke, nah ada 5 faktor yang menjadi pendukung terbentuknya Daulah Abbasiyah. Apa saja? Yang pertama yakni perpecahan internal keluarga Daulah Umayyah dan kekisruhan politik dalam negeri. Faktor yang kedua yakni munculnya gerakan perlawanan terhadap pemerintah Daulah Umayyah. Yang ketiga, perpecahan kelompok suku Arab Utara dan kelompok suku Arab Selatan. Untuk yang keempat, yakni kekecewaan ulama dan tokoh agama kepada Khalifah Marwan bin Muhammad. Khalifah Marwan bin Muhammad ini adalah khalifah terakhir dari dinasti Umayyah. Seperti yang sudah kita bahas di awal, bahwasanya sebelum terbentuknya dinasti Abbasiyah, lebih dahulu terbentuk dinasti Umayyah. Nah, Khalifah Marwan inilah sebagai khalifah terakhir dari dinasti Umayyah. Saya lanjutkan lagi. Faktor yang keempat tadi yakni kekecewaan ulama dan tokoh agama kepada Khalifah Marwan bin Muhammad yang dinilai tidak memiliki sikap negarawan yang baik. Untuk faktor yang terakhir yakni wafatnya Khalifah Marwan bin Muhammad setelah kalah dalam pertempuran di tepi sungai Zab di daerah Irak pada tahun 132 Hijriah atau 750 Masehi. Nah, itu tadi adalah faktor pendukung dari terbentuknya dinasti Daulah Abbasiyah. Materi selanjutnya yakni proses berdirinya dinasti Abbasiyah. Dalam proses berdirinya dinasti Abbasiyah terdapat beberapa tokoh penting dalam proses berdirinya dinasti Abbasiyah. Siapa sajakah mereka? Yang pertama adalah Ali bin Abdullah. Beliau wafat pada tahun 124 Hijriah atau 742 Masehi. Yang kedua adalah Muhammad bin Ali, wafat pada tahun 127 Hijriah atau 745 Masehi. Yang ketiga yakni Ibrahim bin Muhammad, wafat pada tahun 128 Hijriah atau 746 Masehi. Yang keempat ada Abul Abbas As-Soffa,
Nah, beliau ini adalah khalifah pertama dari dinasti Bani Abbasiyah. Dan yang terakhir adalah Abu Ja'far al-Mansur. Abu Ja'far al-Mansur ini beliau sangat besar kiprahnya dalam proses berdirinya dinasti Abbasiyah, dan beliau ini adalah khalifah kedua setelah Abul Abbas As-Sofa. Oke, untuk materi selanjutnya yakni para penguasa Daulah Abbasiyah. Nah, perlu kalian ketahui bahwasanya Daulah Abbasiyah berkuasa selama 5,5 abad, yakni dari tahun 132 sampai 656 Hijriah atau 750 Masehi sampai 1258 Masehi. Dalam masa kekuasaan tersebut ada 37 khalifah yang pernah memimpin, dan masing-masing dari mereka telah banyak mengukir prestasi dalam berbagai bidang. Contohnya dalam kemajuan di bidang administrasi pemerintahan, di bidang pengetahuan, politik, militer, ekonomi, arsitektur, dan lain sebagainya. Kemudian Daulah Abbasiyah ini menerapkan sistem pemerintahan monarki, yaitu sistem pemerintahan di mana khalifahnya atau pemimpinnya itu dipilih berdasarkan garis keturunan dan rakyat harus tunduk menerimanya. Dari ke-37 khalifah dinasti Abbasiyah ini ada 3 orang khalifah yang terkenal yang dinilai dari usaha dan jasa-jasanya. Yang pertama ada Abu Ja'far al-Mansur. Beliau memimpin pada tahun 136 sampai 158 Hijriah atau 754 sampai 775 Masehi. Yang kedua ada Harun al-Rasyid, dan yang terakhir ada Abdullah al-Ma'mun. Nah, itu tadi para penguasa Daulah Abbasiyah. Untuk selanjutnya yakni keruntuhan Daulah Abbasiyah. Terdapat 2 faktor yang menjadi penyebab dari runtuhnya Daulah Abbasiyah, yaitu yang pertama adalah faktor internal, yang kedua adalah faktor eksternal. Nah, untuk faktor internalnya atau faktor dari dalamnya ini ada 4. Yang pertama ada 1, hubbud dunya, yaitu para pemimpinnya lebih mencintai dunia, kecintaan terhadap keduniawian. Yang kedua adalah konflik keluarga Daulah Abbasiyah yang berujung pada perebutan kekuasaan. Kemudian faktor internal yang ketiga yakni meningkatnya konflik keagamaan. Dan yang terakhir melemahnya jiwa patriotisme dan nasionalisme. Faktor yang kedua adalah faktor eksternal. Ada 2 hal yang menjadi faktor eksternal atau faktor luar. Yang pertama adalah banyak munculnya pemberontakan. Yang kedua, dominasi bangsa Turki dan bangsa Persia. Nah, itu tadi yang menjadi faktor runtuhnya Daulah Abbasiyah. Oke, demikian tadi sedikit pembahasan yang bisa kita bahas. Untuk lebih jelasnya anak-anak bisa lihat di LKS dan di link buku paket yang sudah pernah Bu Novi sampaikan. Kemudian untuk sekarang silakan anak-anak mengerjakan tugas. Tugasnya yaitu yang pertama, silakan kalian salin silsilah dinasti Abbasiyah ke buku tulis kalian dengan rapi dan menarik. Silsilahnya yang ada di awal tadi ya, sebelum materi PowerPoint ini. Kalian buat semenarik mungkin dan harus rapi. Kemudian setelah kalian salin,
silahkan kalian foto hasil tugas kalian. Hasilnya setelah difoto silahkan kalian upload ke link yang tadi kalian buka ini di materi SKI di kolom tugas. Kemudian yang keempat, jika sudah selesai silahkan dipastikan sudah selesai upload, sudah berhasil, baru bisa submit. Dan yang terakhir, terima kasih atas kerjasamanya. Semoga pertemuan kita meskipun tidak dengan tatap muka, dengan daring, semoga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Terima kasih. Sekian dari Bu Novi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.